Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasutul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka buka bersama di masjid Al-Mukallaf, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Yang kedua, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Semoga kita semuanya yang ikut hadir pada sore hari ini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Mana Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, ini permintaan dari panitia untuk saya mengisi kembali di masjid ini untuk meneruskan kajian atau pembahasan yang kemarin, karena mungkin kemarin waktunya itu sangat mepet, waktunya sangat sedikit, jadi mungkin kalau istilahnya kita itu kurang marem, jadi saya disuruh mengisi kembali. Ya, mudah-mudahan ini bisa apa yang nanti akan saya sampaikan bisa mencukupi atau ya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya oleh panitia. Tapi ya saya hanya manusia biasa yang tidak bisa memenuhi keinginan atau permintaan semua orang. Jangankan untuk memenuhi keinginan semua orang, untuk memenuhi keinginan sendiri saja belum tentu bisa memenuhi. Karena yang bisa mencukupi, yang bisa memenuhi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencukupi. Atau bahasa Arabnya Al-Kafi. Allah itu yang Maha Al-Kafi, yang Maha mencukupi. Mungkin kita sering mendengarkan puji-pujian Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Hafal ya? Insyaallah hafal. Yaitu syair atau nazar
yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal dengan Hasbul Awtar. Ini sangat banyak sekali kegunaannya, sangat banyak sekali manfaatnya. Yang paling penting, yang paling pokok adalah dengan kita menyebut-nyebut Ismullah, namanya Allah Al-Kafi, kita menjadi tenang, kita menjadi tentram, kita menjadi damai. Karena apa? Karena kita merasa kita sudah ada yang mencukupi. Seperti anak-anak selama dia punya orang tua, punya bapak, punya ibu yang mencukupi, dia tidak pernah resah, tidak pernah gelisah memikirkan nanti saya harus makan apa, nanti saya harus bagaimana, karena merasa ada yang mencukupi. Begitu juga seorang hamba, ketika kita merasa memiliki Allah yang maha mencukupi, hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang, akan tentram. Karena kita memiliki Allah yang maha mencukupi. Harta kita tidak bisa mencukupi, ilmu kita tidak bisa mencukupi, kemampuan kita, kekuatan kita tidak bisa mencukupi. Karena yang bisa mencukupi itu hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang kami muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban berpuasa dan untuk apa kita berpuasa, tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa. Di antara tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan buah daripada ketakwaan itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dikatakan, disebutkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, maka dia akan mendapatkan berita gembira, mendapatkan kegembiraan baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bukan hanya kehidupan di akhirat saja, tapi kehidupan di dunia juga akan diberikan kebahagiaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga mendapatkan kebaikan, di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan. Di antara berita gembira atau kebahagiaan di dunia adalah diberikan keberkahan di bumi dan di langit. Alladzina innalladzina idza amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya walau anna ahlal qaryati amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Seandainya suatu kaum itu beriman dan bertakwa,
maka kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Diberi keberkahan dari langit, diberi keberkahan dari bumi, kecukupan semuanya. Itu diantara kabar gembira atau berita gembira bagi orang yang bertakwa di dunia. Ya, karena kita masih hidup di dunia, jadi kita membahas yang di dunia dulu. Nanti di akhirat ya kita semuanya sudah tahu lah, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menjelaskan kebahagiaan atau kabar gembira yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa di dalam dunia. Yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan, orang yang beriman dan bertakwa itu di dunia dia akan diberi keberkahan. Diberi keberkahan di dalam umurnya, diberi keberkahan di dalam rezekinya, diberi keberkahan di dalam keluarganya, dan diberi keberkahan di dalam segala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Keberkahan itu sendiri apa? Dikatakan al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah tambahnya kebaikan. Jumlahnya tetap sama, tapi manfaatnya itu yang lebih. Jumlah boleh sama, tapi manfaat itu lebih daripada yang lain. Saya contohkan misalnya motor yang berkah. Motor yang berkah. Saya diberi motor misalnya, diberi keberkahan rezeki berupa motor. Motor yang berkah itu bisa satu motor bisa saya gunakan untuk ngaji, bisa saya gunakan untuk bekerja, bisa saya gunakan untuk mengantar anak ke sekolah, bisa saya gunakan untuk menolong orang, bisa saya gunakan. Itu satu motor yang berkah. Tapi kalau saya diberi motor yang tidak berkah misalnya, sama-sama harganya, ini sama-sama motor, misalnya motor Vario, sama-sama motor Vario, harganya sama, belinya di tempat yang sama, tapi keberkahan tidak sama. Yang satu harganya sama, misalnya 10 juta, yang satu juga 10 juta. Yang satu bisa menghasilkan pemanfaatan yang banyak, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang satu sama-sama mengeluarkan uang 10 juta, bukan kok malah mendatangkan kebaikan, tapi justru malah mendatangkan kemadharatan. Misalnya beli motor karena untuk karena untuk menuruti kemauan anak misalnya. Anak minta diberikan motor, terus diberikanlah motor itu. Lah oleh anak ini digunakan untuk Untuk ngebut-ngebutan, untuk balapan motor. Terus anaknya kecelakaan. Ini contoh rezeki motor yang tidak berkah. Jadi saya ulangi, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu dicontohkan oleh Allah. Allah telah memberi keberkahan dari langit berupa air hujan. Air hujan itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah tambah. Volumenya itu sama. Air dari langit hujan turun ke bumi, lalu nanti melewati sungai-sungai, lalu nanti mengalir ke lautan. Dari laut itu nanti menguap ke langit, kembali lagi, turun lagi, terus muter. Tapi
dari turunnya air dari langit ke bumi, terus nanti kembali ke laut, naik ke langit lagi, itu memberikan kebaikan yang sangat banyak untuk minum kita, untuk minum hewan-hewan, untuk menyirami tanaman-tanaman, untuk ya banyak sekali kemanfaatannya. Meskipun airnya volumenya itu tetap sama, tidak berkurang, tidak tambah, tidak berkurang. Itu karena air hujan itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keberkahan, ya, contoh keberkahan itu masjid ini diberi keberkahan oleh Allah. Masjid ini berdiri tahun berapa? Masjid ini sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Ini sudah memberikan keberkahan dari sekian banyak yang pernah ikut jamaah, yang pernah sholat di sini, yang pernah ngaji di sini. Sementara mungkin ini luasnya masjid ini tidak lebih luas dari rumah-rumah yang kita tinggali. Tapi coba kita bandingkan keberkahan rumah yang kita tinggali dengan keberkahan masjid. Rumah yang kita tinggali mungkin hanya memberikan keberkahan kepada keluarga kita yang kecil. Tapi masjid yang mungkin luasnya tidak jauh lebih luas daripada rumah kita, memberikan keberkahan kepada sekian banyak jamaah yang ada di masjid ini. Itu namanya keberkahan, ziyadatul khair. Wujudnya, besarnya atau bilangannya mungkin sama, luasnya mungkin sama, tapi kemanfaatannya itu yang berbeda. Itu namanya keberkahan, itu adalah kemanfaatan. Jadi ukuran keberkahan itu bukan ukuran sedikit banyaknya, bukan ukuran besar kecilnya, tapi ukuran kemanfaatan. Ukuran kemanfaatan itu. Jadi orang buah daripada ketakwaan, keimanan dan ketakwaan di dunia adalah diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Orang yang bertakwa di dunia akan diberi keberkahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu buah daripada ketakwaan di dunia. Yang pertama, takwa itu adalah buah daripada kita berpuasa. Terus buah daripada ketakwaan adalah kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua daripada ketakwaan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayat. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya dari segala kesulitan diberikan jalan keluar. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap kali kita dihadapkan kepada kesulitan, kalau kita orang yang bertakwa, insya Allah nanti akan diberikan jalan keluar, diberikan solusi, diberikan jawaban dari berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada problema, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya bagi orang yang bertakwa. Insya Allah ada saja jalannya. Misalnya sedang diuji
sakit, ya, diberi kesembuhan oleh Allah. Sedang diuji, misalnya ya anak, insya Allah ada saja jalannya. Diuji istri, diuji suami, diuji ekonomi, insya Allah nanti ada saja jalannya. Tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini kecuali Allah akan memudahkan bagi orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Buah yang kedua adalah diberikan jalan keluar dari segala macam problema, di segala macam kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Buah yang ketiga daripada ketakwaan adalah kita diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin kita itu di sini ada yang kerjanya, mohon maaf, kerjanya serabutan, ya, sawah tidak punya, ya, bukan PNS, bukan pedagang, kerjanya serabutan. Kalau ada orang yang minta bantuan, ya itu ada kerjaan. Tapi kalau nggak ada, ya nganggur. Itu namanya kerja sabutan, serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, ya kadang diminta tolong ini, kadang diminta tolong ini. Itu kerja serabutan itu rezekinya itu nggak tentu. Berbeda misalnya dengan pegawai, ya, yang setiap bulan itu selalu gajian, atau yang punya kerjaan, punya sawah, punya yang itu setiap 3 bulan sekali nanti bisa panen, ada terus kerjaannya. Itu bisa bisa disangka-sangka dari mana rezekinya. Tapi kalau orang yang kerjaannya itu serabutan, itu nggak tahu besok saya itu makan apa, besok saya itu rezekinya dari mana, itu nggak tahu. Lah, tapi kalau orang yang kerja serabutan ini adalah orang yang takwa, orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, insya Allah itu ada saja, entah dari mana sumbernya, entah dari mana jalannya. Bisa dari orang itu, bisa rezekinya dari anaknya, bisa rezekinya dari istrinya, bisa rezekinya dari mana saja, ada saja jalannya. Itu namanya rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Dan itu rezeki yang paling baik. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang tidak tahu kita dari mana arahnya. Jadi kita benar-benar bisa menyadari bahwa itu kita yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rizki yang min haitsu yahtasib, rizki yang kita sangka-sangka, misalnya rizkinya pegawai yang gajian tiap bulan, atau rezekinya petani yang di situ jelas dari tanaman yang ditanam, atau rezeki dari misalnya kayak Pak Supri punya bengkel, itu dari kerjanya bengkel, atau rezeki dari yang tukang bangunan, itu bisa disangka-sangka. Tapi kalau yang tadi itu serabutan yang nggak tahu dari mana, itu dia pasti hanya menyadari bahwa rizki itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari keahliannya, bukan dari kekuatannya, bukan dari ilmunya, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rizki yang paling baik adalah rizki yang min haitsu la yahtasib.
Jadi saya ulangi lagi, buah daripada ketakwaan di dunia yang pertama adalah diberi keberkahan ya di dalam segala hal. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, diberi keberkahan dari langit dan bumi. Buah daripada ketakwaan yang kedua adalah apa? Yaj'allahu min amr yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, Buah daripada ketakwaan yang ketiga adalah kita diberi rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka sumbernya atau tidak disangka-sangka datangnya. Itu buah daripada ketakwaan di dunia yang ketiga. Kemudian buah daripada ketakwaan yang keempat, ya, yang keempat. Niki nek kali betul oret-oretan nggih saged ditulis kajenge mboten mangke wangsul saking pengajian wis ditangleti kelalen mau Pak Kiai utawa Pak Ustaz ngajine nopo mbuh ya mboten saged jawab. Tapi nek jenengan ngaji niku beto tulisan, beto kertas, beto oret-oretan, mangke niku kok kelalen teng wingking niku saged dibuka malih. Makanya wonten pengendikan al ilmu saydun, ilmu itu ibaratnya adalah hewan buruan. Kita ngaji golek ilmu ibaratnya seburu burung ilmu, buruan sing jenenge ilmu. Lah nalikane pun mlebet teng pikirane kita, pun mlebet teng atine kita, ibaratnya buruane niku pun kecekel. Tapi hewan buruan nek pun kecekel kok mboten diuger, mboten ditaleni, niku saged ucul malih. Lah dihentikan al ilmu saydun, ilmu itu adalah ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaidun, tulisan itu sebagai apa? Sebagai pengikatnya. Makanya kalau ngaji itu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, itu seringkali pulang ke rumah ditanya tadi Pak Ustadz ngaji apa, itu ya seringkali lupa ya nggak tahu tadi ngaji apa, ya pokoknya takwa lah itu. Nah, tapi sekarang itu sudah ada seperti ini nih, ada video. Jadi kadang-kadang kenapa harusnya orang zaman sekarang itu ngalim-ngalim, harusnya karena semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Tapi kenapa semakin banyak fasilitas, semakin banyak kemudahan, kok semakin jarang orang yang alim, orang yang menguasai ilmu. Seringkali HP bukan digunakan untuk menambah wawasan keilmuan, ya, tapi malah seringkali malah menjadi khususnya bagi anak-anak, seringkali HP itu menjadi bahaya, ya, karena anak-anak itu belum bisa menyaring informasi. Makanya orang tua itu harus lebih lebih kontrol pada anak-anaknya, terutama ketika sedang pegang HP, karena kita nggak tahu apa yang dilihat oleh anak-anak kita di HP. Itu kadang-kadang itu hal-hal yang ditonton itu hal-hal yang berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa lah, karena ini cuman pengajian, ini bukan ngaji tapi pengajian, ya. Beda, ngaji dengan pengajian itu beda. Kalau pengajian itu yang penting ada materi yang disampaikan, ya, ada yang mendengarkan, itu sudah pengajian.
Tapi kalau ngaji itu harus pegang kitab, harus ada yang baca kitab, ada yang nulis, itu namanya ngaji. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang alim, kok hanya mendatangi pengajian ini, mustahil akan jadi orang alim. Jenengan kepengen jadi kiai, kepengen jadi ustaz, kok hanya datengin pengajian sini, nggak ngaji, nggak mondok, nggak ngaji sama kiai, nggak mungkin jadi kiai, nggak mungkin jadi ustaz. Saya kalau hanya dulu ketika masih muda kok hanya seperti jenengan ngaji seperti ini, ngaji kuping, ngaji di masjid ini, ngaji di masjid ini, saya nggak pernah mondok, saya nggak pernah ngaji ke pak kiai yang serius, saya tidak bisa jadi kiai, saya nggak bisa jadi ustaz. Karena beda ya antara pengajian dengan ngaji. Kalau ngaji itu pakai kitab, pakai buku tulis, itu ngaji. Ini pengajian, jadi nggak apa-apa pengajian, yang penting ada yang mengaji, menyampaikan materi, dan ada yang mendengarkan, itu sudah cukup menjadi pengajian ya. Jadi saya ulangi ya supaya ada sedikit tidak lupa, karena kalau hanya mendengarkan 1 kali 2 kali itu gampang sekali lupanya. Makanya saya ulangi, buah daripada ketakwaan di dunia itu yang pertama adalah diberikan keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Buah daripada ketakwaan yang kedua adalah diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan buah takwa yang ketiga adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah atau dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian buah daripada ketakwaan yang keempat adalah wattaqullah yaj'al lakum furqana. Buah daripada ketakwaan yang keempat adalah diberikan ilmu oleh Allah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Diberikan petunjuk oleh Allah di hatinya, dia untuk melakukan apa. Kadang kita sering tidak tahu kita harus melakukan apa. Tapi kalau kita bertakwa, insya Allah kita senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa akan dibimbing menuju kepada menuju kepada kebenaran. Insya Allah kalau kita bertakwa, kita akan selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk selalu menapaki jalan kebenaran. Kita mau salah, kita diingatkan. Kita mau kepleset, kita ditolong oleh Allah, dibimbing. Mau tersesat, kita diluruskan oleh Allah. Itu adalah buah daripada ketakwaan, dibimbing. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah daripada ketakwaan di dunia. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah keberkahan ya di dalam hidupnya. Yang kedua adalah diberikan jalan keluar atau diberikan solusi dari segala kesulitan. Yang ketiga adalah diberi rizki yang min haitsu la yahtasib. Yang keempat adalah diberikan atau kita mendapatkan bimbingan dan tuntunan di dalam kehidupan kita di dunia, sehingga ketika nanti kita pulang, kita akan selamat ya, akan aman, kita
pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, itu 4. Ya ini sebenarnya masih banyak, tapi saya sampaikan yang besar-besar ya, yang besar-besar buah daripada ketakwaan di dunia. Minimal itu ada 4 itu tadi. Yang pertama keberkahan, yang kedua adalah solusi ya, kemudahan di dalam setiap kesulitan, yang ketiga adalah rizki yang tidak disangka-sangka, yang keempat adalah diberikan bimbingan tuntunan di dalam kita menjalani kehidupan. Adapun buah daripada ketakwaan di akhirat nanti adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kehidupan setelah kita meninggal dunia itu masih proses panjang. Kita harus melewati alam barzakh, alam kubur. Nanti kita dibangkitkan dari kubur. Kita nanti menuju kepada padang mahsyar. Nanti kita menuju kepada yaumul hisab. Nanti kita menuju kepada Shiratal Mustaqim, baru sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan kita setelah kehidupan di dunia ini masih panjang. Kita masih butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya itu hanya kita bisa meraihnya hanya dengan keimanan dan ketakwaan. Tanpa keimanan dan ketakwaan kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan ya, kita berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhtadin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Wa ja'alana minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alana min ibadihi sholihin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang saleh. Wa ja'alana minal maqbulin. Semoga Allah menerima segala kekurangan kita, segala amal-amal kita, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Khususnya kita ini sekarang sudah masuk ya, hampir masuk ke sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan semuanya dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita cukupi dengan membaca kasidah tadi. Allahul kafi Rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Yang terakhir saya ingin menjelaskan sedikit tentang Allahul Kafi ini ya. Jenengan tadi baca Allahul Kafi, Al-Kafinya berapa kali?
Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Pinten al kafi ini pinten? Wonten pinten? Wonten pitu ya. Al kafinya ada tuh 7 kali 3 ya. Ada 7. Al kafinya ada 7. Ini untuk bekal kita, untuk sangu kita melewati 7 alam. Karena kita semuanya pasti akan mengalami 7 alam ini. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk sesaat. Kita diciptakan oleh Allah itu akan abadi. Karena Allah ini menghendaki manusia itu abadi. Kita hanya melewati proses perjalanan saja, pindah dari satu alam ke alam yang lain. Kita dulu awalnya di alam roh, di alam arwah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tapi dicukupi segalanya oleh Allah. Dicukupi oleh Allah. Itu Al-Kafi yang pertama, Allahul Kafi, ketika kita di dalam alam arwah. Kemudian dari alam arwah kita pindah ke alam kandungan, alam rahim. Di alam rahim kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tapi kita selama 9 bulan di alam rahim, alam kandungan, kita dicukupi oleh Allah. Rabbunal kafi. Jadi di alam arwah kita Allahul kafi, di alam kandungan kita Rabbunal kafi. Kita dicukupi semuanya, makanan, minuman, tempat tinggal yang nyaman dicukupi di kandungan ibu. Rabbunal kafi. Kemudian pindah setelah 9 bulan dari alam kandungan, kita pindah ke alam dunia saat ini kita. Alam dunia kita. Cuman di alam dunia ini alam taklif, alam tanggung jawab, ada alam ikhtiar, alam usaha, ada alam usaha. Meskipun hakikatnya kita di dunia rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tapi kita itu perlu ada usaha, ada ikhtiar. Lah, ikhtiar kita supaya kita dicukupi oleh Allah adalah qasdunal kafi. Apa arti qasdunal kafi? Kita bertujuan, kita bermaksud, yang kita tuju adalah Allah yang maha mencukupi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia sudah bisa benar-benar qasdunal kafi, insya Allah nanti kita pindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh, kita akan menemukan Allah wajadnal kafi. Di alam arwah, di kuburan ya, di alam barzakh kita akan menemukan Allah sebagai al-kafi. Itulah makna wajadnal kafi. Menapa pun cekap kita teng alam barzakh, dereng kiamat kok. Maka kita dibangkitaken saking kuburan teng kiamat, kita dikempalaken teng alam mahsyar, teng padang mahsyar. Kita tesih butuh likulin kafi, kita isi butuh nopo sedantenipun dicekapi, kita dosane kathah nggih, amale namung sekedhik, kita teng alam mahsyar kita niku butuh ayub-ayubane Gusti Allah. Kita butuh likulin kafi.
lajeng sakbare kepala teng alam mahsyar kita make napa badhe dugi yaumul hisab, kita badhe dugi siratal mustaqim, kita niku tasih butuh napa kafanal kafi, ngoten niku butuh kafanal kafi, butuh nggih kafanal kafi, butuh Allah al kafi terus, ngoten niku. Nanti mangke ketika kita sampun teng lebete swarga kita nembe mandi wa ni'mal kafi alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya wiridane tiang ahli surga niku namung setunggal alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi teng swarga niku pun boten-boten dikir sanes liyane alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sering napa biasakaken amalan niku nggih Allahul kafi rabbunal kafi qasunal kafi wajhunal kafi. Insyaallah kita badhe dicekapi mulai kita teng alam arwahin, alam napa kandungan kita teng alam dunya ngantos mangke kita selamat dugi swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.